warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, santriwan santriwati rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang ke-6 dari salat tarawih kita. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil lailatis sadisati, dan pada malam yang ke-6, keutamaan orang yang tarawih di malam ini, a'tahullahu ta'ala, Allah memberikan pahala sawabaman topa bil baitil ma'mur, yaitu pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa midarin, dan semua benda-benda memintakan ampun kepada orang yang tarawih malam ini, termasuk bebatuan atau binatang-binatang semuanya, ya. Jadi lagi sekali, keutamaan salat tarawih di malam ini diberikan sama seperti pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Yang namanya Baitul Ma'mur itu kata kitab yang namanya kitab Ja'far Shadiq atau Isra dan Mi'raj, diceritakan Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau manusia tawaf di Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, kalau makhluk Allah yang bernama malaikat tawafnya itu di Baitul Ma'mur. Jadi di sana dia berkeliling sama seperti kita sebagai manusia. Kemudian berikutnya adalah Allah, para makhluk-makhluk Allah, tentu selain jin dan manusia, ini memintakan ampun kepada kita. Ya. Dia mintakan kita ampun kepada Allah untuk diampunkan kita yang sholat di malam yang ke-6 ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena itu terus kita bersemangat. Walaupun kantong kita lagi kosong, walaupun kantong lagi kosong, uang tidak ada, tapi kalau ibadah harus tetap kita bersemangat. Karena tujuan utama kita dicipta oleh Allah adalah untuk bagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia tujuannya melainkan untuk beribadah kepadaku, firman Tuhan. Jadi tidak ada lain tujuan kita, bukan mengumpulkan itu dan ini, tapi harus mengumpulkan banyak ibadah. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, kita berlanjut mengenai hukum puasa yang kaitannya dengan yang membatalkan puasa. Ini tolong diperhatikan baik-baik, kalau bisa dihafal, ya. Kalau tidak bisa dihafal, mudah-mudahan diingat supaya tidak melakukan apa yang disampaikan oleh ulama. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 10. Itu dalam kitab Masailah. Kalau dalam kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan 9, bahkan ada yang mengatakan 6. Mungkin maksud dan tujuannya sama, cuma perbedaannya nanti kalau di Masailah banyak contoh-contoh, ya. Banyak contohnya. Tapi tidak apa-apa kita pakai kitab Masailah yang simpel dan banyak contohnya. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga perut
dan otak. Maksudnya apa? Usahakan jangan sekali-kali memasukkan ke dalam daerah perut atau daerah otak. Karena bisa saja nanti akan membatalkan puasa. Yang kedua, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang terbuka ini kayak jendela kan, kayak pintu. Berapa yang terbuka dalam tubuh kita? Ada di 5. Luang hidung, sakit berapa yang luang hidung? Luang telinga 2. Luang bibir, luang bibir. Kemudian lubang kubul itu bagian depan ya. Nah kalau dubur itu bagian belakang. Nah, ingat tak? Ada 5 lubang. Jadi kalau ini kalian masukkan sesuatu, maka bisa saja menjadikan pahala puasa kita batal. Jadi perhatikan. Coba kita lihat bibir kita. Pertama kita masukkan jaje dan minuman dan lain sebagainya, secara otomatis itu dapat membatalkan puasa asal itu disengaja. Lalu timbul pertanyaan kadang-kadang ini yang membingungkan di kalangan masyarakat, bagaimana dengan air liur, elor, irang kebelet kan, apalagi di jelo Jumat, takut pada membelet sampai-sampai jendela masjid kotor, sampai-sampai kusen masjid kotor, padahal berludah di masjid itu dosa. Wakaparatuha adabnu bahasa Nabi. Cara untuk melebur dosa kita, kiparatnya adalah menguburnya. Dia nak mengubur maraita manusia terkubur. Bunan ya tanah tumput. Lagu nak membelek kusen oleh kaca atau pada bersusi demak sorban kok lap, jadi bahaya. Jadi ngombe hukum menelan ludah, perhatikan. Boleh kita menelan air ludah. Ngombe tan pendek telan dia. Ngerawas doang elor tu meresit atau dalam kan. Ini kadang luar yang meresit. Kaitannya dalam hal ini tentu elor itu telu duene kan. Sekanggo tertelan air liur temesa. Dendek lawan nak elor dengan belakang kan. Makalan de nginam asal air liur kita sendiri boleh. Ngerawas doang mecah katanya dengan bedak. Jadi ini jangan diberat-beratkan. Dia pada marat nginam air ni kan. Kemudian air liur itu masih oleh bibir tu. Lain habis bersusi atau anda bersusi pada tangkak si gelas oh iya keinam malik nanen kita nginam marna masih di dalam tenggorok aparna bibir tu belat baya. Dia nara istilahnya nginam elornya si tenginam menjijik. Bacuan sekadil Kemudian seketelu air liur yang belum bercampur. Mbak kenana sendeman bercampur, ini lawan tengupi kan? Ini tengah es, waktu tenyaur. Makanya berseru berkemumur. Lamun dek berkemumur, mau iya tertelan kembeletan, maka otomatis puasa kita nanti batal. Ngerti? Air liur temesa, kemudian masih di dalam mulut ketelu belum bercampur dengan sesuatu baik itu dia najis atau dia suci. Namun najis lain perkara. Kira mana? Berunduan Kemudian si ketelu angkatnya dalam kitab Masailah sengaja ngisepan sesuatu le kubul dari dubur. Apa kenaan kubul? Kemaluan depan. Apa kenaan dubur?
Ah. Nih lawan ayah putra deh, sama kakaknya teman ante, ini apa ai, lele ante ya, atau le apa le dubur, deh lele ante ini, itu batal. Dengan kata lain juga berobat melalui kubul dan dubur dapat membatalkan puasa. Lain perkara bersuntik, deh. Gerah suntik lawan kain itu suntik kan. Si keempat, si batalan puasa sengaja ngutak. Ingat dalam hadis dikatakan apabila di antara kalian muntah, maka tidak membatalkan puasa, arti lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja, secara otomatis batal puasa. Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Jadi apik-apik. Ini lawan jamaah ibu-ibu meriap kan? Meriap lek paon. Ara ambun bangke bekang. Secara otomatis entau ngambu bas ngutak ya jayadi. Ndek batal atau itu ne ngambu bangke di dalam balik bagian begang kan? Secara otomatis ngutak ndek batal. Atau bagi itu sendik tahu berhasil di motor, ndek ngutak tidak batal. Berkendaraan Honda, kamu duit dengan Nina dia tahu, atau berkadu kapal, ngutak itu tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak batal. Lalu dia setelah dia muntah harus dia berkemumur, harus dia berkemumur. Supaya apa? Supaya tidak tertelan air liur dengan sesuatu yang najis itu. Sebab utak nu hukumnya najis. Lagi sekali, utak nu hukumnya najis. Kenapa? Karena bercampur isi kotoran di dalam tiang te. Berarti yang menekan kereng tanggung te isi utak, pupuk iya atau besuk iya. Jadi apik-apik, begitu nanti kalian muntah secara tidak sengaja, maka berkumurlah ya. Ini kan, ini sponsor gitu kan. Jadi demen tua berkumur, luak ya. Berarti bersih bibir kita. Selama dek teman berkumur, mau teman kalian nonyos utak terseno. Dia nak air malik batal puasa ante. Apik-apik. Itu benar lain perkara wano. Kita menelan air ludah yang sudah bercampur. Ingat naik ludahnya telu kan? Kemudian yang kelima, sengaja jima. Ini bagi suami istri atau apa aja sengaja jima di siang hari. Dan dia terbahas belo ya nenek. Jadi ini memrari soal nanti melemrari sandiwati nelon. Yang berikutnya keluar air mani sebab berkenturan kulit dengan mama kancil dengan nina. Sekarang timbul pertanyaan, ini mama beler kan? Nina beler. Saling ingat, saling kilang, saling kejit, ne? Iya duit, kan? Saling ingat, saling kilang di pengajian. Karena masih beler, ne? Keluarlah air mani tanpa pernah dipikirkan, tidak batal wudu, tidak batal puasa. Kenapa? Karena tidak bersentuhan. Perhatian ya baik-baik. Seorang laki-laki atau kita kan? Tamali. Engate sopo dengan takjublah hati kita, angan te atau dengan ini takjub dengan mama keluar air mani tanpa disentuh, hanya melihat saja, itu tidak. Atau menghayal, galeng-galeng menghayal dengan baca Quran yang menghayal kawin galeng-galeng.
keluar air mani tidak batal puasa. Atau ipidam mau puasa. Duduk-duduk sini ambil miring nasi, ternyata dia mimpi basah kan? Dek, batal puasa. Nah, mimpi. Paham? Kemudian paham bertuan dek. Tidak jauh masalahnya jawab guru lain susah. Lain ngajar itu lain dengan tadokan. Kurang ajar murid biarin dek. Beto ngaji itu ketuanan dia. Beto mau ilmu no. Kemudian ini bagi yang perempuan head. Waktu ngaji maghrib tiba-tiba sugul kemerahan kan. Waktu lanjut dia puasa ongkat dalam jamah nina percuma walaupun karing 5 menit nara apa karena maghrib percuma arwah bentan demak aib inem nih ya mati faedah mereka dengan bahasa Arab nara faedahnya secara otomatis ya batal puasa. Nah, itu kemudian sebenarnya juga nipas. Ini kalau kita bicara haid panjang sekali pembahasannya haid ini ya. Kemudian nipas beranak menunjua kan menjelang maghrib itu udah menganggap udah berpuasa ini karena apa sugul kan. Menggugah tentang wajib hukumnya terberbuka. Kemudian yang ke-9 hilang akal. Kamu di masa ilah jogang kan. Kami kita benar hilang akal jogang contoh ini berarti. Mopo, ne? Apa? Oh, sekarat jande, ne? Sekarat beda. Jadi hilang akal sebab mabuk, kemudian jogang, mopo, apa dah? Kerasukan dengan ini dalam kira, ne? Kerasukan dong, secara otomatis karena dia hilang akal. Kemudian yang ke-10 murtad teja merari baik nina atau mama si luar agama Islam mele secara otomatis wah pindah agama. Paham? Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.